TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Tahun betul. Jadi kalau saya sih melihatnya begini ya, karena yang dianggap terbukti itu pasal 3, ya, maka tidak bisa orang dituntut kurang dari 1 tahun, diputus kurang dari 1 tahun. Nah, seharusnya hakim berani untuk membebaskan. Karena dari tadi, kalau saya melihatnya, ya pertimbangan-pertimbangan yang dissenting itu tadi, itulah yang paling benar. Dalam arti begini, ketika kita bicara tentang kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, ya, itu kan tidak ada yang membuktikan bahwa kerugian keuangan negara itu betul ada. Keterangan dari saksi yang dari Kementerian Sosial mengatakan dengan tegas bahwa BLT itu sudah dianggarkan sebelumnya dan itu memang merupakan kewajiban dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, untuk membantu masyarakat. Nah, jadi mestinya dari sisi itu bisa membebaskan kalau hakimnya berani. Itu pertama. Kemudian yang kedua, mengenai kerugian perekonomian negara. Ahli-ahli kita sudah minta hadirkan, ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum yang juga kita hadirkan, itu tidak satu kata dan tidak ada sepakat apa sih kerugian perekonomian negara. Karena memang undang-undang kita tidak menyebut seperti itu. Kalau kita kembalikan kepada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian keuangan negara dan perekonomian negara itu harus nyata dan pasti, maka keterangan yang disampaikan oleh dalam pertimbangan tadi menunjukkan itu ketidakpastian, ya. Kalau saudara-saudara ingat misalnya keterangan dari ahli Rimawan dalam BAP-nya dia katakan bahwa kerugian perekonomian negara itu sampai 12, sekian triliun. Tetapi di hadapan persidangan dia katakan kerugian itu tidak 12 triliun lagi, tetapi tinggal 10 triliun. Ada kesalahan penghitungan. Nah, ini membuktikan bahwa tidak ada kepastian hukum mengenai kerugian perekonomian negara ini, karena tidak ada standarnya. Mestinya kalau perekonomian negara, ya, itu harusnya ada standar seperti kerugian keuangan negara, kan pakai akuntansi. Orang-orang akuntan lah yang menghitungnya. Nah, ini yang tidak ada. Jadi menurut hemat saya seharusnya hakim berani membebaskan. Apalagi misalnya tadi di dalam pertimbangannya disampaikan juga bahwa tindakan orang-orang ini kan membantu menteri, ya, terutama Lin Chi-wei. Dia itu membantu menteri, di mana ketika itu menteri sedang mengalami kesulitan akibat kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng ini karena ada keputusan menteri, ya, yang menetapkan harga eceran tertinggi. Nah, sementara harga bahan baku lebih mahal dari harga minyak goreng. Siapa yang mau menjual? Siapa yang mau rugi? Nah, dalam persidangan, Lin Chi-wei sudah mengatakan bahwa usul dia untuk mengatasi gap itu, dia bilang kita gunakan dana dari, salah satu diantaranya adalah menggunakan voucher. Ya, voucher yang nanti akan diganti dengan dana dari BPDPKS. Tetapi pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan kan tidak setuju. Karena kalau akan menggunakan dana BPDPKS, Menteri Perdagangan harus mendapat persetujuan dari menteri yang lain. Sehingga dilakukanlah penetapan harga eceran tertinggi itu.